kemarin kita udah belajar tentang benda padat ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan percobaannya itu tentang benda cair dan benda gas. Nah, silakan saksikan video ini. Hai teman-teman, berjumpa lagi. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di pembelajaran pekan lalu, teman-teman sudah belajar menimbang ya, menimbang benda-benda padat. Pasti teman-teman sudah tahu kan jawabannya. Bentuk benda padat itu, teman-teman, berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa mengukur bentuk benda padat itu dengan ukuran atau timbangan yang dinamakan dengan timbangan. Oke. Sekarang kita akan melakukan percobaan atau sekarang kita akan membuktikan ciri-ciri dari benda cair, ya kan? Nah, benda cair itu ciri-cirinya banyak banget ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buktikan kebenarannya. Teman-teman bisa lihat halaman 69. Oke. Di sini Ustazah sudah menyiapkan satu botol air dan juga satu mangkuk air. Teman-teman, silahkan ya dilihat di halaman 69. Nah, teman-teman, di halaman 69 itu ada yang pertama gambar botol, yang kedua gambar air di dalam gelas. Betul atau betul banget? Betul banget ya. Nah, teman-teman kira-kira apa persamaan atau perbedaan dari kedua benda tadi? Ya kan? Dari kedua benda cair yang ada di dalam dua tempat tadi. Persamaannya apa? Sama-sama apa? Ayo. Iya, silahkan nanti sebutkan sesuai dengan ciri-ciri yang ada di bawahnya. Boleh pilih salah satunya. Oke, teman-teman, siap? Nah, sekarang yang pertama, ciri-ciri dari benda cair itu adalah benda cair itu tidak tetap, dapat berubah-ubah. Teman-teman, benda cair itu bukan mangkoknya ya. Kalau mangkoknya itu benda padat. Benda cair itu air ini yang ada di dalam ini adalah benda cair. Nah, benda cair itu sifat yang pertama atau ciri yang pertama, dia itu dapat berubah-ubah. Berubah apanya? Berubah bentuknya, teman-teman. Lihat, teman-teman lihat di botol ini. Bentuk benda cairnya seperti apa? Seperti botol. Kalau di dalam mangkok, bentuk benda cairnya seperti mangkok. Makanya dia mempunyai sifat yaitu benda cair bisa berubah wujudnya. Itu adalah sifat yang pertama. Jadi terbukti ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah benda cair itu wujudnya mengikuti wadahnya. Nah, seperti ini. Ini air ini ketika kita masukkan ke dalam mangkok, maka wujudnya seperti mangkok, ya kan? Bentuknya seperti mangkok, teman-teman lihat. Benda cairnya bentuknya seperti mangkok kan? Nah, kalau kita masukkan ke dalam botol, maka benda cairnya bentuknya seperti botol. Makanya dia mempunyai sifat apa, teman-teman? Sifat yang kedua, ya wujudnya mengikuti wadahnya atau tempat penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, volume benda cair selalu tetap. Nah, teman-teman bisa lihat di mangkok ini. Mangkok ini isi benda cairnya segini ya. Nanti ketika Ustazah pindahkan ke botol ini volume atau isinya itu tetap, teman-teman. Meskipun kita pindahkan, kita tuang ke dalam sini, ini isinya tetap sama, tidak terkurangi. Mungkin terkurangi sedikit banget ya, tapi tidak banyak. Seperti itu. Jadi volume dari benda cair itu tetap meskipun dipindahkan ke tempat yang lain. Yang keempat, salah. Yang kelima, permukaan benda cair selalu tenang, selalu berbentuk datar. Teman-teman bisa lihat sini. Ya, nih lihat. Ini permukaannya datar kan ya, teman-teman ya. Permukaan yang ada di sininya datar kan? Ya nggak? Iya, jadi ini permukaannya datar. Nah, kemudian yang ciri yang keenam adalah ciri yang kelima. Mohon maaf. Ciri yang kelima adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh seperti ini, teman-teman. Ini posisi botolnya tinggi ya, teman-teman ya. Ustazah akan alirkan, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu sifat dari benda cair, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian sifat yang keenam, dia mempunyai tekanan ke segala arah. Tekanannya maksudnya seperti apa? Ini Ustazah miringkan. Nah, miringkan kan? Nah,
dia akan menekan dan dia akan mengisi ruangan sampai dia bentuknya datar. Seperti itu. Jadi air itu nih ya tuh sampai atasnya datar karena dia punya sifat tekanan ke segala arah. Kemudian ciri yang ketujuh, dia akan meresap melalui pori-pori atau dinamakan dengan kapilaritas. Maksudnya seperti ini teman-teman. Tadi Ustazah udah mengguyurkan air di sini nih teman-teman. Ya, nah dia akan meresap teman-teman. Dia akan meresap. Ya, dia akan meresap nanti itu teman-teman ya. Dia akan meresap melalui pori-pori atau dinamakan dengan kapilaritas. Nah, itu adalah sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda cair. Sekarang kita akan melakukan percobaan di halaman 70. Teman-teman silakan buka halaman 70. Nah, Sekarang kita Ustazah akan melakukan percobaan ya. Kita akan coba nih. Nah, teman-teman cukup memperhatikan apa yang terjadi dari percobaan ini. Ya, yang pertama itu Ustazah telah sediakan air beserta mangkuknya. Ya, setelah itu ada botol. Setelah itu ada pewarna. Oke, setelah itu ada sumbu atau bahan-bahan lain yang berbentuk sumbu kompor ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah-langkah sesuai percobaan halaman 70. Ya, kita lihat. Yang pertama itu siapkan bahan, udah ada semuanya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu tuangkan air ke dalam mangkok. Nah, yang seperti ini ya teman-teman ya, Ustaz sengaja udah menuangkan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba teman perhatikan kira-kira permukaan dari air yang ada dalam mangkok itu seperti apa? Ya, pastinya permukaannya itu udah datar. Nah, teman-teman silakan tulis di bukunya yang bagian G nomor 1. Nah, permukaan air di dalam mangkok berarti bentuknya datar. Alasannya apa kira-kira teman-teman? Alasannya karena permukaan air itu berbentuk datar dan tenang. Ya, sekarang kita lanjutkan yang kedua ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan campurkan teman-teman. Kita akan campurkan pewarna ke dalam mangkok. Coba perhatikan. Sepertinya sedikit aja. kemudian perhatikan proses pencampurannya selama beberapa menit hingga tercampur rata. Teman-teman, setelah ini kita tunggu beberapa menit. Nah, ternyata pewarna tadi tercampur rata bersama air. Nah, warnanya akan berubah nih. Jadinya dari tadi warnanya putih bening ya. Nah, sekarang berubah menjadi hijau. Nah, sekarang setelah berubah jadi hijau, kita mau coba nih teman-teman masukkan sumbu tadi ke dalam air yang berwarna ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kita perhatikan. Nah, setelah beberapa menit, nah teman-teman, ini setelah usaha celupin ya, kita bisa lihat airnya itu yang berwarna hijau tadi itu menyerap ke atas. Nah, ini karena adanya pori-pori atau celah ya yang ada pada sumbu ini, dan dia menuju ke atas gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan kapilaritas ya. Nah, di langkah selanjutnya kita akan menuangkan air yang berwarna ini ke dalam botol. Kita lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Kita pindahkan ke dalam botol, kita lihat dulu ya teman-teman ya permukaannya seperti apa. Ya, pastinya tetap datar. Ya, sekarang botolnya kita miringkan kira-kira 90 derajat ya teman-teman ya. Nah, ternyata permukaan airnya tetap datar teman-teman, sesuai mengikuti kemiringan dari botol tersebut. Nah, sekarang usaha coba miringkan 180 derajat. Nah, ternyata kita lihat teman-teman,
airnya tetap datar juga. Nah, berarti ini dapat kita buktikan kalau benda cair itu pasti mengikuti bentuk dari tempat yang digunakan. Nah, teman-teman, setelah melihat percobaan yang Ustazah bikin tadi, nah sekarang silakan teman-teman jawab di bukunya yang halaman 70 yang nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dari percobaan kita tadi. Teman-teman, setelah tadi kita melakukan percobaan tentang benda cair, kali ini kita akan melihat tentang benda gas. Nah, teman-teman bisa lihat di sekitar kita ini, di alam sekitar kita ini mengandung udara, ya kan teman-teman? Nah, udara itu adalah benda gas, teman-teman. Terus apalagi yang bisa kita temukan, wujud benda gas seperti apa yang bisa kita temukan? Biasanya ada di uap air panas, kemudian ada di asap kendaraan. Nah, seperti suara ini, nah itu dia mengeluarkan benda gas di knalpotnya. Kemudian ada juga asap pabrik. Nah, itu adalah benda gas. Nah, teman-teman, di benda gas ini juga memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri. Sifat yang pertama adalah benda gas ini mempunyai beraneka macam bentuk ya, seperti benda cair. Nah, maksudnya gimana? Seperti ini. Kita melihat di dalam kelas ya kan? Di dalam kelas itu ada udaranya. Nah, bentuk dari benda gas yang di dalam kelas ya seperti kelas. Kemudian benda gas yang ada di dalam di dalam plastik ini bentuknya seperti plastik ya. Kemudian di dalam balon bentuknya seperti balon. Jadi teman-teman, ciri yang pertama, benda gas itu memiliki beraneka macam bentuk. Kemudian ciri yang kedua, benda gas mengisi seluruh ruangan seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya teman-teman ya. Jadi umpama dia udaranya itu masuk ke dalam, benda gas itu masuk ke dalam ruangan. Nah, itu dia mengisi seluruh ruangannya. Sama seperti ini. Nah, ini juga dia mengisi seluruh isi dari kantong ini. Itu benda gasnya seperti itu. Nah, kemudian ciri yang ketiga, teman-teman. Bentuk atau volume benda gas bisa berubah-ubah dan selalu memenuhi ruangan. Volumenya berubah-ubah. Contoh Ustazah tadi niupnya sampai banyak, berarti volumenya bisa sampai atas ya. Bisa lebih besar dari ini. Atau balon ini kalau umpama Ustazah meniupnya lebih lama, maka dia lebih besar, volumenya pasti lebih banyak atau isinya pasti lebih banyak, seperti itu ciri yang terakhir. Nah, setelah kita mengetahui sifat atau ciri-ciri dari benda gas, sekarang kita akan melakukan percobaan yang ada di halaman 75. Teman-teman siapkan ya, jangan lupa ketika nanti dipandu untuk mengerjakan, teman-teman juga harus mengerjakan di bukunya halaman 75. Langkah pertama, siapkan karet, balon, dan kantong plastik. Kemudian tiup balon dan plastik yang tadi sudah disiapkan dan ikatlah menggunakan karet agar udara tidak keluar. Nah, sekarang teman-teman bisa amati seperti apa bentuk udara dalam balon dan plastik. Bentuk udara dalam balon seperti balon. Bentuk udara dalam plastik seperti plastik. Sekarang terus tiup balon dan plastikmu. Mengapa balon dan plastik semakin keras? Nah, jawabannya adalah karena ketika kita meniup, kita menambahkan udara atau menambahkan benda gas ke dalam balon tersebut. Nah, balon tersebut juga dan udara itu mempunyai sifat mengisi ke seluruh ruangan. Itu ya isinya teman-teman ya. Kemudian soal kelima. Nah, soal kelima, tiup balon tersebut. Mengapa balon yang ditiup terus dia akan meletus, teman-teman? Kenapa ya? Coba kita lihat. Balon ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, otomatis benda gas yang ada di dalam balon ini terus dia kenapa bisa meletus ya? Coba kita lihat. Apakah dia bisa meletus? Apakah dia bisa meletus ketika terus ditiup?
Sabar. Ya, terus ditiup sama Ustazah Mai nih. Apakah dia akan meletus ya teman-teman? Ya, coba lihat ya. Dia sudah semakin besar kan teman-teman? Balon ini semakin besar. Kita lihat. Oh! Nah, ternyata teman-teman, balon yang tadi kita tiup terus-menerus, ya kan, yang berisi benda gas banyak banget, itu ternyata bisa meletus. Alasannya kenapa ya teman-teman ya? Alasannya adalah karena benda gas memiliki sifat menekan ke segala arah. Sekarang soal yang keenam adalah tusuklah plastik yang sudah tadi kita isi dengan udara. Kita tusuk menggunakan jarum. Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, udaranya akan apa teman-teman? Udaranya akan keluar ya, keluar dari plastik tadi. Nah, akibatnya apa? Udara yang ada di dalam plastik kosong ya kan, sudah tidak terisi, plastiknya tidak terisi udara. Jadi kesimpulannya adalah benda gas ini mengisi seluruh ruangan. Kemudian benda gas ini juga mempunyai sifat berbeda-beda bentuknya. Nah, sekarang teman-teman tetap lanjutkan mengisinya ya di halaman 75. Nah, tadi sudah kita lakukan percobaan kan? Teman-teman silahkan diisi, ya kan? Seperti apa bentuk udara dalam balon atau plastik? Bentuk udara dalam balon seperti balon. Bentuk udara dalam plastik ya seperti plastik, ya kan? Kemudian terus tiup balon dan plastikmu. Mengapa balon dan plastik semakin keras? Karena udara dalam balon mengisi ke seluruh ruangan, makanya dia keras. Kemudian tiup balon tersebut. Mengapa balon yang ditiup terus akan meletus? Karena balon mempunyai sifat menekan ke seluruh arah. Nah, soal keenam, tusuklah plastik yang berisi udara dengan jarum. Apa yang terjadi? Ya, plastik tersebut kempes ya, atau udaranya keluar dari plastik. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa tulis sifat-sifat dari benda gas tersebut. Itu adalah kesimpulannya. Baik teman-teman. Tadi Ustazah telah melakukan percobaan ya. Nah teman-teman tetap kerjakan bukunya halaman 70 dan 75. Nah tadi udah ada di videonya ya. Teman-teman boleh lihat lagi videonya. Kira-kira apa aja tadi tuh isinya. Silakan teman-teman tulis kembali. Ya. Oke teman-teman, hari ini sekian video dari Ustazah Yuyun dan Ustazah Aziza. Tetap selalu semangat belajar di rumah dan selalu membantu orang tua di rumah. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sayang, penuh cinta dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.